Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Hapati, program studi pendidikan IPA kelas B. Di sini saya akan melakukan praktikum secara virtual mengenai karakteristik gelombang. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gelombang. Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Gelombang juga didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium yang berupa zat padat, zat cair, dan gas. Gelombang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gelombang mekanik, gelombang transversal, dan gelombang longitudinal, di mana gelombang mekanik ini adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan suatu medium atau penghantar untuk dapat merambat. Yang kedua yaitu gelombang transversal, di mana gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Dan yang ketiga yaitu gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal ini atau gelombang elektromagnetik ialah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan pengantar. Selanjutnya yaitu karakteristik gelombang, di mana karakteristik gelombang ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pembiasan atau refraksi, yang kedua yaitu pelenturan atau difraksi, yang ketiga yaitu pemantulan atau refleksi, dan yang keempat yaitu interferensi. Nah, yang pertama yaitu pembiasan atau refraksi, di mana pembiasan ini merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Yang kedua yaitu pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Yang ketiga yaitu pemantulan atau refleksi. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Dan yang keempat yaitu interferensi. Interferensi ini adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum secara virtual pada salah satu karakteristik gelombang, yaitu pembiasan atau refraksi. Jadi, pada praktikum ini, saya akan mengambil 4 kali percobaan. Yang pertama, material 1 diganti dengan gelas, dan material 2 diganti dengan air. Air di sini adalah udara, dan di sini terjadi sebuah pembiasan. Yang kedua yaitu material satunya diganti dengan gelas, dan material 2-nya diganti dengan gelas juga. Dan di sini tidak terjadi sebuah pembiasan. Dan yang percobaan yang ketiga itu material pertama itu diganti dengan water, dan yang kedua material 2 itu diganti dengan udara atau air, dan di sini terjadi sebuah pembiasan. Dan pada percobaan yang keempat yaitu material 1 diganti dengan water, dan material 2 diganti dengan gelas. Dan di sini terjadi sebuah pembiasan. Di sini juga saya memiliki atau mengambil sudut datang untuk melakukan sebuah percobaan. Yang pertama, material itu diganti dengan udara atau air dan gelas. Dan di sini sudut datang yang saya ambil yaitu 16 derajat. Jadi kita paskan sampai di 16 derajat. Jadi kita harus menaruhnya sama seperti 16 derajat sampai mendapatkan 16 derajat. Jadi dimana
sudut bias yang didapatkan dalam sudut datang 16 derajat ini, dia menghasilkan sudut bias sebesar 10,6 derajat. Selanjutnya yaitu menggunakan sudut datang sebesar 33 derajat. Jadi kita akan pindahkan seperti sudut datang yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 33 derajat. Di mana dalam sudut datang 33 derajat dia mendapatkan sudut bias sebesar 21,3 derajat. Dan untuk percobaan yang ketiga yaitu 45 derajat. Seperti biasa kita menariknya sampai mendapatkan 45 derajat, dan dimana di sini dalam sudut datang yang 45 dia mendapatkan sudut bias sebesar 26,1 derajat. Selanjutnya yaitu untuk percobaan yang kedua itu materialnya pun diganti, di mana material pertama itu diganti dengan water dan material kedua itu diganti dengan udara atau air. Dan di sini saya menggunakan sudut datang yang pertama itu 16 derajat. Di mana dalam 16 derajat ini dia mendapatkan sudut bias sebesar 21,6 derajat. Untuk percobaan yang sudut datang yang kedua yaitu sebesar 33 derajat. Dan dimana ini akan digeser sampai 33 derajat, mendapatkan 33 derajat. Dan dimana sudut datang yang dilakukan pada 33 derajat ini dia mendapatkan sudut bias sebesar 46,6 derajat. Dan untuk sudut datang yang ketiga yaitu pada percobaan ketiga yaitu dia menggunakan 45 derajat. Seperti biasa digeser sampai 45 derajat. Dan dimana pada sudut datang yang digunakan sebesar 45 derajat ini dia menghasilkan sudut bias sebesar 70,3 derajat. Mungkin hanya ini praktikum tentang karakteristik gelombang mengenai pembiasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.